Jelly art dan pudding art, seni yang diaplikasikan pada dessert berupa jelly dan puding. Seni ini membutuhkan ketelitian dan ketekunan yang tinggi dalam mencapai kesempurnaan. Perkenalkan Ibu Yuliana Giudia, seorang ahli dalam jelly art dan pudding art. Beliau telah banyak membantu dan mengajari pengusaha UMKM untuk menguasai jelly art serta pudding art sehingga peluang mereka untuk berkembang dan sukses semakin tinggi. Yuk kita telusuri kisah suksesnya. Saya start ngajarnya 2012 dan itu awalnya adalah saya berkarya untuk hobi. Saya posting di Facebook dan ketika itu yang follow saya justru bertambah itu dari orang luar negeri, terutama Malaysia dan Spanyol, dan saya diundang untuk mengajar di Kuala Lumpur jelly art dan dengan teknik ya, 1 jarum suntik, karena waktu itu yang boomingnya pakai alat, sedangkan saya hanya dengan 1 jarum suntik. Dari situ awal mula saya untuk ngajar, selanjutnya dipanggil di kota-kota besar lainnya. Saya ketika itu terkena imbasnya dari tren dari luar negeri. Di luar negeri ketika itu tren sekali jelly art tapi menggunakan teknik tools, dan di Indonesia kebetulan yang membuat karya itu baru saya, dan saya dengan teknik tanpa tools. Jadi terkena imbasnya, dipanggil sana sini untuk ngajar tentang jelly art. Tantangan saya itu adalah membuat orang untuk tidak menyerah membuat jelly art, karena jelly art itu kuncinya itu latihan. Saya sudah ngajar di Singapura, Malaysia, Filipina, dan Vietnam, itu udah, dan itu yang rutin sampai sekarang itu di Singapura. Saya awalnya itu mencari produk yang saya yakinin itu terbaik ya, jadi saya tentu saja mencoba merek-merek lain dan itu banyak banget, dan saya akhirnya menemukan Nutrijel dan Agarasa untuk semua karya-karya saya, karena memang Nutrijel itu di tekstur kenyalnya dan harumnya, rasanya itu enak banget ya. Dan kalau untuk Agarasa, dia tidak pernah gagal dimasak dengan susu, karena kalau merek-merek lain terkadang ketika dimasak dengan susu dia teksturnya pecah seperti santan. Agarasa nggak pernah seperti itu loh. Agarasa tuh bagus banget. Saya mengajarkan jelly art. Jelly art itu ada 2 teknik, satu pakai bantuan tools dan satu hanya menggunakan jarum suntik. Lalu saya juga mengajarkan puding cantik. Puding cantik itu adalah puding yang biasanya utuh gitu ya, tapi tampilannya dipercantik dengan dekor-dekor gitu. Dan juga ada puding replika. Puding replika itu menggunakan bantuan cetakan silikon bias rubber, dan itu memungkinkan kita membuat puding yang mirip dengan bentuk yang direplikakan, misalkan mangga nih, atau pisang, atau ikan bakar, jagung, tapi itu semua puding dan pakai cetakan bias rubber. Juga ada puding lukis wajah. Itu saya mengajarkan orang yang tadinya nggak bisa melukis, saya ajarkan ngejiplak dengan teknik tertentu, kita bisa melukis wajah. Pesan saya jangan mudah menyerah ya. Kalau kita dibilang produk kita mahal, jualan kita mahal, artinya itu bukan target marketnya kita. Tentukan target market kita, mau menengah ke atas, menengah ke bawah, dan itu jangan sampai salah dari awal. Karena ketika kita salah menentukan target market kita tidak akan bisa mengoreksinya lagi nih. Kita misalkan dengan promo murah, ternyata sebetulnya itu modalnya untungnya tipis banget. Nah, ketika kita mau naikin harga, kita akan susah, akan diberi kesan mentang-mentang laris nih, mahal gitu, jangan. Jadi kita tentukan dari awal ya, dan jangan lupa posting karya kita dengan menggunakan hashtag sebanyak mungkin. Misalkan puding Jakarta, jual puding, jelly art Jakarta, jelly suntik mudah, jelly suntik enak, itu pasang semua karena nanti akan keluar di pencarian di Google. Jadi maksimalkan semua postingan kita di media sosial dengan hashtag dan tentu saja foto yang bagus. Kalau untuk kesan, tentu saja sangat berkesan buat saya karena Nutrijel itu dari awal saya menemukan Nutrijel itu sangat bagus sekali produknya dan nggak pernah
gagal ya. Jadi mungkin ada brand-brand lain gitu dengan merek yang sama, varian yang sama, ketika dibuat kadang hasilnya bagus, kadang enggak. Sedangkan Nutrijel itu selalu stabil, bagus terus. Dan pesan saya untuk agar rasa mungkin di toko-toko diperbanyak lagi stoknya supaya kita juga gampang dapat beli stok banyak seperti itu. Bagi yang ingin follow kegiatan-kegiatan saya, jadwal-jadwal kelas saya, dan mungkin karya-karya saya ya, karena saya juga ada beberapa karya yang saya post berikut resep. Nah, bisa follow di Instagram saya Yuliana Chudias dan YouTube saya Yuliana Chudias Official.